Iya, sempat meninggalkan media sosial, lalu kini Presiden Joko Widodo kembali di hari ulang tahun yang ke-54. Jokowi berkicau di Twitter. Padahal sebelumnya menjabat sebagai presiden, tepatnya saat masa kampanye Pilpres 2014 yang lalu, Jokowi cukup aktif di media sosial. Iya, tetapi Joko Widodo bukanlah kepala negara dan kepala pemerintahan pertama yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan rakyat. Lalu seberapa efektif komunikasi antara presiden dengan rakyat via media sosial dan apa perbedaan antara penggunaan media sosial oleh Jokowi sebelum dan sesudah menjabat sebagai presiden? Hal ini kita akan bahas dengan pakar komunikasi politik, ada Ibu Lely Aryani, dan kami juga akan mencoba menghubungi tim komunikasi presiden lewat sambungan telepon. Dan sebelum dialog kita mulai, mari kita simak informasi berikut terlebih dahulu. Bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-54, Presiden Joko Widodo menyapa netizen. Alhamdulillah bisa sahur bersama keluarga. Selamat berpuasa saudaraku semua. Jokowi menutup dengan kalimat, ini tweet pertama saya sebagai presiden. Tentu ini bukanlah kemunculan perdana Jokowi di media sosial. Sebelum menjabat, Jokowi begitu aktif di medsos, utamanya saat masa kampanye pemilihan presiden tahun 2014. Kala itu, Jokowi dinilai ingin meniru kesuksesan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat dalam 2 periode dengan strategi kampanye melalui media sosial. Jelas, dulu sebelum menjabat, Jokowi ingin merebut hati rakyat dalam upaya terpilih menjadi Presiden periode 2014-2019. Menurut Ketua Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, keberadaan akun media sosial bagi para pejabat negara penting sebagai sarana informasi dan komunikasi. Semoga saja gaya komunikasi Presiden Jokowi kali ini bisa diterima masyarakat luas. Karena yang terpenting bukan hanya membaca aspirasi, melainkan melaksanakan aspirasi itu untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa serta negara. Iya, kembalinya Jokowi di media sosial. Tadi Ibu Lely sempat bilang ini kembalinya si anak hilang begitu ya. Karena dulu dia aktif tapi kemudian sempat tidak ada dan sekarang ada lagi begitu. Nah, Ibu Lely, kalau dari segi komunikasi politik apa yang Anda bisa baca dari presiden yang kemudian sekarang kembali aktif menggunakan media sosial? Oke. Mungkin kita masih ingat bahwa salah satu kelebihan Jokowi dulu itu ya adalah bahwa dia sempat dijadikan media darling oleh banyak media gitu. Pasca keterpilihannya seolah-olah dia para media lari dari Jokowi gitu. Padahal dulu ketika saya tanya, kenapa sih dikit-dikit Jokowi, enak Bu katanya. Komunikasinya itu apa yang kita tanya dijawab apa adanya gitu, nggak neko-neko dan sebagainya. Lalu apakah setelah dia terpilih kemudian jarak protokoler itu yang membiasakan dia kemudian menghindari pola komunikasi yang langsung kepada masyarakat. Tapi memang ada gium dalam komunikasi politik itu ya, bahwa sesungguhnya komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih itu selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Nah, Jokowi seolah-olah melakoni itu pasca keterpilihannya gitu kan. Pasca keterpilihannya juga sebelum dia dilantik, saya pernah menyatakan di banyak media termasuk menulis di beberapa majalah, saya katakan bahwa sebenarnya Jokowi seharusnya tidak mengurangi intensitas belusukannya, tapi ritmenya saja yang dijaga karena batas-batas protokoler tadi seandainya. Tapi mungkin tidak sempat lagi sekarang. Tidak sempat lagi gitu. Nah, makanya saya bilang seandainya dia punya tim komunikasi, harusnya dia punya tim yang bisa memodifikasi model-model pendekatan komunikasi politik dia, sehingga itu bisa dijadikan media bagi Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, karena mungkin adanya media sosial ini salah satu cara untuk karena ada salah dua, salah tiga, salah empat. Gitu ya. Jadi ada beberapa media komunikasi politik yang bisa dilakukan oleh komunikator politik karena Pak Jokowi adalah komunikator politik sebagai kepala negara ya, sebagai presiden. Yang pertama organisasi, yang kedua interpersonal, yang ketiga kelompok kepentingan, dan kemudian media massa. Nah, kalau kita nyatakan seandainya dia ingin melakukan model komunikasi politik lewat interpersonal seperti belusukan, itu kan tadi dikatakan tidak lagi bisa di intensitasnya seperti dulu. Lalu kalau kita baca lagi, kalau dia lewat organisasi di mana? Organisasi yang mengusung kepemimpinan dia, yang mengantarkan dia menjadi presiden, kita sudah membaca bagaimana komunikasi itu dikelola kan. Kritik-kritik ketika misalnya dia hadir di kongres partai yang mengusungnya, kemudian muncul pendapat itu di media massa dan tidak dibaca karena dia belum aktif. Coba dia sudah aktif misalnya itu dan tidak disampaikan setengah-setengah oleh orang-orang di bawahnya. Lalu media ketiga, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah orang-orang yang mengelilingi Pak Jokowi di lingkaran kekuasaan itu. Kita tahu tadi dibilang asal Bapak
Bapak senang misalnya. Maka media massa itu adalah pilihan yang paling ciamik menurut saya untuk membuat Jokowi itu kembali dekat menjadi media massa in gitu. sosial media dalam hal ini. Sosial media. Tetapi pilihan terhadap media sosial tuh jangan juga pada kelompok-kelompok berkelas. Twitter itu penyampaian informasinya kan sedikit sekali. Facebook misalnya, coba lihat itu anak-anak yang tidak sekolah, tukang beca, sopir taksi menggunakan itu. Dan ketika kita baca kritik dia terhadap model kepemimpinan Jokowi, program-program pembangunan termasuk harga dolar, luar biasa. Saya aja kaget gitu. Ini ternyata sopir taksi yang kasih komentar. Jadi ini salah satu metode yang juga bagus menurut Anda untuk dilaksanakan. Bu Lely, kalau kita kemudian bandingkan lah ya gaya berkomunikasi Jokowi dan juga mantan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, menggunakan sosial media yang kemudian sangat intens menjelang akhir dari kepemimpinan dari SBY. Anda melihatnya seperti apa? Nah, saya melihat ketika Pak SBY dulu menggunakan media sosial, dia menggunakan model komunikasi yang bersifat linear, satu arah. Padahal model komunikasi politik itu kan tidak lagi bisa digagas sebagai model yang bersifat linear, karena sudah bersifat interaksional, konvergen, sirkuler, bahkan transaksional. Jadi apalagi sekarang nih, dikit-dikit ada ini pasti ada kaitannya dengan ibu, karena anak ibu dan sebagainya. Terus ini pasti ada kaitannya dengan kepentingan misalnya mafia. Nah, termasuk ketika Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM di masa kepemimpinannya. Kalau itu informasinya dia gunakan dengan media-media yang sederhana, karena jangan lupa media lain, televisi terutama, itu kan punya keterbatasan waktu untuk menyampaikan informasi, dan orang yang mencernanya juga harus sedikit cerdas, apalagi majalah. Kan harus yang membacanya juga lebih bagus. Media sosial itu, karena saya punya teman 5.000 di Facebook misalnya, Twitter juga. Kalau boleh lebih sih bisa masuk sebenarnya, tapi kan nggak bisa lagi setelah 5.000. Itu mereka memberikan informasi yang justru berkaitan langsung dengan bagaimana Jokowi sebenarnya bisa menjaga ruh kepemimpinannya, seharusnya. Nah, tetapi karena itu mungkin dibatasi oleh orang yang menjaga jarak komunikasi yang bersifat patriarki, bahwa ketika orang terpilih itu jarak komunikasinya ditentukan oleh mereka sendiri, kelompok-kelompok kepentingannya, sehingga cara tempat duduk ditentukan, coba lihat di acara seremonial, sehingga Jokowi hampir tidak bisa menyentuh. Jadi ada jarak ya akhirnya. Ada jarak komunikasi, nah seperti itu. Pasca keterpilihan. Kita lihat sekarang dengan adanya tadi ya SBY, kalau Jokowi bagaimana melihatnya misalnya ketika misalnya sebelum dan sesudah sekarang jadi presiden. Jadi Jokowi itu tadi kan saya bilang satu-satunya model komunikasi belusukan itu kan populer karena Jokowi. Dari mulai dia menjadi wali kota, kemudian itulah yang ditangkap oleh media massa untuk menginformasikan Jokowi ini adalah figur sederhana yang bisa mampu mendengar suara rakyatnya secara langsung waktu itu ya. Tapi pasca keterpilihannya, makanya benar berita satu membuat judul kembalinya Jokowi ke media sosial, kembalinya bapakku, anak hilang dan sebagainya gitu. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang ini harusnya bisa menentukan bagaimana langkah kepemimpinan. Karena ini di awal. Kalau Pak SBY kan di tengah dan di akhir kepemimpinannya baru menggunakan. Lalu dia menggunakan model yang satu arah. Itu salah menurut saya. Karena ketika dia menggunakan media sosial itu, Pak SBY sebelumnya, dia hanya menjawab persoalan yang ditujukan kepada dia dalam bentuk pembelaan diri. Nah, Jokowi tidak boleh melakukan itu. Tim komunikasinya harus bisa memodifikasi model-model pendekatan yang digunakan untuk menulis bahasa politik di media sosial. Menurut Anda sebaiknya dia menggunakan tim khusus untuk merespon itu, atau sebenarnya dia bisa merespon secara pribadi begitu? Nah, ada kekurangannya kalau seandainya dia menggunakan tim khusus. Tim khusus tadi boleh jadi adalah orang yang berkepentingan di balik orang-orang lain. Saya bilang tadi bahwa kan ada kelompok kepentingan dalam media komunikasi politik itu. Lalu Jokowi bisa menunjuk satu orang saja yang sangat dia percaya, yang bisa membaca bagaimana keinginan dia dalam memimpin. Termasuk kita tidak boleh menjadikan Pak Jokowi itu menjadi bukan dirinya lagi. Iya kan? Tiba-tiba Jokowi berubah menjadi orang yang pintar berkomunikasi publik dengan gaya yang lebay. Aduh, alay banget gitu kan kata orang kan seperti itu. Itu menjadi soal kan. Nah, kenapa Pak Jokowi tidak merespon misalnya kritik orang terhadap apa tadi yang pidato dia tentang kelahiran Bung Karno dan sebagainya lewat media
media sosial, itu bagi saya itu adalah salah satu model pertahanan dalam berkomunikasi, tapi dia membentuk orang-orang yang bisa mempersuasi, misalnya bagaimana orang-orang yang mengkritik dia itu memperoleh informasi yang seimbang lewat media sosial itu. Ya, Bu Lely, seberapa penting sebetulnya komunikasi melalui media sosial yang digunakan oleh seorang pemimpin ini dalam berkomunikasi politik? Ya, sebenarnya kan dalam menjual diri secara politik dalam komunikasi pemasaran politik namanya. Kadang-kadang orang itu tergantung bentuk fisiknya. Kalau dia ganteng, dengan dirinya saja dia bisa memukau orang untuk berkomunikasi. Tetapi orang-orang yang punya kekurangan secara fisik, saya contohkan. Ketika Kennedy misalnya berkampanye di pantai di Amerika untuk memikat suara perempuan, lalu Jokowi bercelana pendek berlari di pantai dengan tubuhnya yang atletis, dada yang berbulu, lalu para perempuan berteriak Kennedy, Kennedy, misalnya berteriak seperti itu. Bayangkan kalau Pak Jokowi seperti itu, kan nggak mungkin kan gitu. Pasti akan menjadi tidak pakai baju berlari di pantai. Nah, itu model pendekatan dia untuk bagaimana orang tetap memberi respect yang positif terhadap dirinya. Nah, tapi kan karena itu tadi saya bilang adalah orang yang menggunakan fisiknya. Pak Jokowi nggak bisa menggunakan, mungkin Pak SBY lebih bisa waktu itu ya. Nah, Pak Jokowi kan tidak bisa, maka saya bilang dia harus mencari bentuk atau model komunikasi politik, bahkan mungkin menciptakan model komunikasi politik baru. Jadi bahkan mungkin bisa menciptakan model komunikasi politik baru dalam kepemimpinannya yang baru ini. Dengan menggunakan media sosial tadi salah satunya. Nah, tapi kalau misalnya kalau si pemimpin ini sering kali misalnya dia reply atau memberikan respon terhadap misalnya masukan-masukan melalui media sosial, kadang orang menilainya ini presiden gak ada kerjaannya ya gitu. Nah, gimana dong? Harusnya tidak. Jadi ada seleksi pesan. Makanya dalam komunikasi juga dikatakan bahwa setiap informasi yang masuk itu kan kalau seandainya komunikasi itu secara langsung kan tidak ada namanya noise. Tidak ada bising-bising komunikasi kan. Nah, tapi kalau dia tidak langsung, pasti ada noise. Saya sampaikan ke sini, ada komanya dipindahin ke sebelah kiri. Di sana titiknya tiba-tiba di stop di sana. Nah, informasi itu kan menjadi berubah. Saya sering katakan, kalau saya suka jambu monyet, saya suka jambu monyet. Kan beda definisinya. Nah, begitulah misalnya tim yang sangat dipercayanya tadi bisa menyeleksi isu pesan, mana yang perlu direspon, mana yang tidak. Seperti itu. Jadi tidak semuanya harus direspon. Sosial media ini bisa menjadi salah satu, satu tool yang bisa membuat kepemimpinan seorang pemimpin dapat menjadi lebih naik atau malah bisa betul-betul jatuh gitu ya, dua mata pisau katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kemampuan dari Jokowi sendiri untuk mengcounter kritik lah ya, dan kemudian akan disampaikan melalui tweet-tweetnya. Akankah cukup tahan kalau kita bandingkan dengan presiden sebelumnya gitu ya, kemampuan untuk mengcounter kritiknya kemudian disampaikan secara frontal gitu, seperti apa? Iya, kalau saya melihat Pak Jokowi itu termasuk orang yang soft dalam perilakunya ya. Jadi dia cukup merupakan orang yang sedikit santun dibandingkan orang yang temperamental. Dibandingkan dengan Pak JK misalnya kan. Itu soal misalnya kenapa dia di kepemimpinan dulu di Solo dia bisa 2 periode berdampingan dengan orang yang sama. Lalu kemudian dia bisa seperti punya chemistry dengan Ahok yang sangat bertolak belakang dengan jiwa dia, dengan kepribadian dia. Dan mungkin sekarang juga dia dihadapkan soal yang sama antara dia sebagai presiden dengan wakil presiden Pak JK. Nah, menurut saya Pak Jokowi, kadang-kadang saya Jokowi saja, itu akan punya kemampuan yang bisa mengeliminasi bagaimana persoalan kepemimpinannya itu justru tidak menjatuhkan dia. Tapi yang berperan di sini juga media massa. Media massa itu dalam sekejap bisa melontar orang setinggi langit, dalam sekejap juga bisa menenggelamkan orang ke dasar laut. Itu intinya. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata memang dirasakan esensi media sosial ini penting sehingga akhirnya tim komunikasinya pun dan untuk seorang Presiden Jokowi memutuskan untuk harus kembali. Nah, tapi kan kemudian ada nih juga saat-saat sekarang ini ada isu misalnya isu reshuffle kabinet dan lain-lainnya. Nah, apakah kemudian ada berhubungannya dengan ini atau mungkin memang sekedar dirasakan memang harus nih kembali nih ke media sosial. Tapi kita jangan bahas dulu Bu Lely.
Nah, pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0811-8335-551. Ya, Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor telepon di 021-52900-308 atau di 021-52900-311. Lunch Talk akan kembali usai jeda.